Masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Sarmi melaksanakan press release terkait rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan berencana serta penganiayaan berat yang terjadi di Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur, Kabupaten Sarmi pada Senin 25 Agustus 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Sarmi Ibda Firmansyah dan Kasubsi PIDM Humas Polres Sarmi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres memaparkan hasil rekonstruksi yang telah dilakukan bersama tersangka, saksi-saksi, serta penasehat hukum. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan sebanyak 35 adegan yang menggambarkan secara rinci jalannya peristiwa mulai dari awal perselisihan, proses terjadinya penganiayaan, hingga perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi berlangsung dengan aman dan tertib dengan pengamanan ketat dari personel Polres Sarmi. Kapolres Sarmi dalam keterangannya menegaskan bahwa rekonstruksi merupakan bagian penting dalam proses penyidikan. Lebih lanjut, tersangka dijerat primer pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 53 KUHP, serta pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat. Dengan ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Polres Sarmi menegaskan komitmennya untuk menangani setiap perkara pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan, serta mengajak masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sarmi. Dari Humas Polres Sarmi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel, Polresta Kupang Kota Polda Nusa Tenggara Timur kembali melaksanakan ujian menembak. Memasuki hari kedua, kegiatan yang digelar di Satuan Brimob Polda NTT ini diikuti dengan semangat oleh seluruh peserta. Ujian menembak hari kedua bagi personel Polresta Kupang Kota berlangsung pada Sabtu 24 Agustus 2025 bertempat di lapangan tembak Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin untuk menjaga kemampuan dasar anggota, khususnya dalam penggunaan senjata api. Dalam ujiannya ini, setiap personel diuji dari segi teknik, konsentrasi, dan akurasi dalam menembak. Tidak hanya untuk anggota operasional, ujian ini juga melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polresta Kupang Kota. Kegiatan ini sangat penting agar personel kita selalu siap dalam berbagai situasi di lapangan, baik dalam hal pengamanan maupun penegakan hukum. Melalui latihan dan ujian rutin seperti ini diharapkan profesionalisme dan kemampuan personel Polresta Kupang Kota semakin meningkat, serta sejalan dengan semangat Polri presisi. Dari Humas Polresta Kupang Kota Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, hari ini merupakan hari spesial bagi Pos Indonesia. Tepatnya tanggal 26 Agustus, kantor Pos Indonesia pertama didirikan. Sejak tahun 1746, pelayanan kantor Pos Indonesia sudah mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. 279 tahun Pos Indonesia sudah menjaga keamanan surat penduduk Indonesia. Lalu seperti apa sejarah Pos Indonesia? Berikut informasi selengkapnya.
Dan pemirsa, ribuan masyarakat tumpah ruah di sepanjang jalan utama Kota Ngawi pada Sabtu malam 23 Agustus 2025 untuk menyaksikan kemeriahan Ngawi Spektak Carnival 2025. Kegiatan spektakuler ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan spektakuler ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-667 dengan mengusung tema Selaras, Bertani dengan Hati, Berbudaya dengan Aksi. Tercatat 16 kontingen ikut serta dalam NSC 2025 seperti pelajar hingga perangkat desa turut serta dalam kegiatan ini. Dalam mendukung kelancaran acara, Polres Ngawi Polda Jatim tidak hanya melaksanakan pengamanan, tetapi juga menghadirkan Pojok Kamtibmas yang dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Agus Purwanto. Kehadiran Pojok Kamtibmas menjadi sarana dialog interaktif antara masyarakat dan Polri, khususnya mengenai informasi Kamtibmas, pencegahan kenakalan remaja, serta edukasi tertib berlalu lintas. Menariknya, sebelum acara dimulai, Satbinmas juga menyiapkan live music. Dari Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo mengamankan seorang pria berinisial SS atas dugaan tindak pengancaman terhadap istrinya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban yang berada di Perum Bumi Dieng Indah Residence, Kelurahan Andong Sili, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Berikut laporan dari personel Humas Polres Wonosobo, Brigpol Siti Lailatul untuk Anda. Cekcok ketahuan berboncengan dengan wanita lain, seorang suami nekat mengacungkan pisau kepada istrinya sendiri. Kasat Reskrim Polres Wonosobo AKP Arief Kristiawan menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika korban menegur pelaku yang kedapatan berboncengan dengan wanita lain. Teguran tersebut memicu emosi pelaku hingga terjadi adu mulut. Dalam kondisi marah, pelaku berlari ke dapur dan mengambil sebilah pisau bergagang biru dengan posisi menghujam dan melangkah ke arah istrinya. Warga yang mengetahui keributan tersebut kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Unit Jatanras bersama petugas piket dan anggota SPKT segera mendatangi lokasi dan mendapati rumah korban sudah ramai warga. Karena sebelumnya pelaku ini ketahuan oleh saksi, yaitu anak sendiri, berboncengan dengan wanita lain. Sehingga akibat perbuatan tersebut, korban dengan pelaku terlibat cekcok. Nah, di tengah percekcokan tersebut, pelaku lari ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau untuk mengancam korban. Dan setelah dapat pisau, yang bersangkutan ini ke depan kembali ruang tamu, membawa pisau ini sambil diacung-acungkan dengan kata-kata breng ya breng. Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesia ya ribut, bertengkar ya bertengkar, seperti itu. Sehingga akibat perbuatan pelaku tersebut, korban merasa terancam jiwanya. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Wonosobo. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan pelaku saat melakukan ancaman. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Humas Polres Wonosobo, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.